tingkatkan tekad kuatkan hati. Satu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. apa kabar Bu Sadia? Alhamdulillah baik, Bu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas di sana Bu Iya, Sadia? terdengar. Ya, baik. Eh, Bu Sadia tadi pagi tuh Bu Sadia tuh bilang tuh ada yang ingin disampaikan dan diceritakan. Betul begitu Bu? Iya nih, Bu, betul. Saya membutuhkan seseorang untuk disampaikan apa yang saya pikirkan saat ini. Bisa saya tahu apa permasalahan yang Ibu Sadia hadapi? Tapi sebelumnya kita hanya ada waktu 15 menit ya Bu untuk kita mengobrol. Tidak apa-apa kan Bu? Tidak apa-apa, Bu. Silakan Bu Sadia. Permasalahan apa yang sekarang Ibu Sadia hadapi? Iya, Bu. Jadi gini, Bu. Saya ini saat ini sedang diberikan tugas tambahan oleh kepala sekolah saya. Dan saya merasa bahwa itu adalah apa namanya, tugas yang memang memang harus saya lakukan juga gitu. Tapi di samping itu saya juga ternyata di perjalanan saya merasa ter, terkendala dengan hal tersebut, seperti hal-hal yang membuat saya mengalami kendala itu ketika saya ingin apa namanya, menyampaikan sesuatu kepada rekan sejawat saya kurang dapat apa ya namanya, Persiapan Bu Elva sama memberikan Bu penegasan, Intan. Bentar lagi recall Bu memberikan Elva sama penegasan atau Bu Intan penyampaian ya. yang tepat kepada mereka, Bu. Setelah muncul kan. Jadi Bu Sadia, permasalahan yang Ibu Oke, Sadia itu silakan. hadapi, Ya Bu Elva sama Bu bahwa Intan. eh, Ibu Sadia ini mendapatkan tugas tambahan dari kepala sekolah, yang dimana Bu Sadia itu tugas tersebut harus Bu Sadia laksanakan dan juga terkendala dengan beberapa hal yang mungkin berbentrokan ya Bu Sadia dengan tugas yang Bu Tuh. Sadia lainnya ya. Baik, jadi Bu Sadia kira-kira dari percakapan kita hari ini itu apa yang ingin Ibu Sadia dapatkan? Iya, Bu, saya harapannya nih saya bisa mendapatkan solusi di mana supaya saya ini bisa menyampaikan kepada rekan sejawat saya ini dengan lebih tepat gitu, supaya bisa dilakukan oleh rekan sejawat saya. Karena itu saya ingin membahasnya kepada Ibu, kepada Bu Siti. Mhm. Begitu, Bu. Baik, jadi ya baik, jadi yang Ibu harapkan ini adanya solusi perubahan-perubahan terhadap rekan sejawat Ibu. Kira-kira kalau boleh saya tahu perubahan apa yang Bu Sadia ingin lihat dan juga ingin dapatkan? Iya, saya ingin melihat bahwa apa yang saya sampaikan kepada mereka itu bisa dilakukan dan apa namanya, mereka juga dapat melakukan job desk-nya dengan tepat, Bu. Sehingga tugas yang saya dapatkan dari kepala sekolah pun dapat dilakukan nih, Bu, oleh rekan-rekan sejawat saya. Baik, dari yang tadi Ibu Sadia sampaikan, eee, bisa Bu Sadia ceritakan spesifiknya, kira-kira permasalahan itu, menyangkut terkait dengan apa gitu? Dan juga, dari hal permasalahan tersebut, kira-kira di sekolahan Ibu itu kan kita harus beradanya di level 10. Nah, kira-kira yang ada di sekolahan Ibu Sadia itu ada di level berapa? Iya, Bu. Nah, apa namanya, untuk di level berapanya mungkin masih di level 6 ya, Bu, ya. Dan saya ingin mencapai seperti apa, saya ingin rekan sejawat saya ini mengetahui tentang job desk-nya masing-masing gitu, sehingga apa yang harusnya mereka lakukan, ya mereka lakukan dengan tepat. Eee,
sehingga mengurangi teguran-teguran yang memang seharusnya hal itu tidak perlu ada begitu Bu. Oh, gitu. Berarti ya sepertinya di sekolahan yang Bu Sadia ini berada di level 6 ya Bu ya. Dan juga mereka di teman sejawatnya Bu Sadia ini mereka mungkin apa betul ibaratnya melalaikan jobnya masing-masing atau saling eh, mengandalkan satu sama lain begitu. Iya, lebih ke ini sih Bu, karena itu kan job desk-nya satu orang. Setiap orang punya job desk hal tersebut, tapi ada beberapa guru yang memang lupa dengan job desk-nya, lalai dengan job desk-nya gitu. Sehingga ketika ditanya mana ininya pekerjaannya, ternyata dia belum mengerjakan begitu Bu. Oh, begitu. Baik, jadi kira-kira yang ingin Bu Sadia tingkatkan itu ingin di level berapa supaya terlihatnya adanya perubahan yang terjadi di sekolahan Bu Sadia. Iya Bu, saya mengharapkan bisa di level 8 ya Bu ya, supaya dari hal tersebut Kak tentunya Prima saya juga sama harus Kak melakukan Alisa nih. hal-hal Bapak yang boleh tolong ke live membuat dari rekan-rekan sini, sejawat saya ini bisa melakukan di kemudian level masuk 8 itu. melalui Jadi dari halo level Kak 6, Prima, Bu Sadia ingin keluar melakukan dari room peningkatan ini, ke lalu level masuk lagi delapan. melalui link Ya, begitu ya Bu Sadia ya? WA. Betul Bu, kalau Ya, bisa kira-kira saya pengennya usaha di apa level yang 8. akan Ibu Sadia lakukan ke depannya untuk mencapai perubahan-perubahan tersebut? Iya, eee, untuk hal-hal yang bisa saya lakukan ke depannya itu Bu, monitoring setiap harinya, mengingatkan kepada rekan-rekan sejawat untuk melakukan tugasnya, lalu, reminder lagi, mengingatkan kembali. Lalu jika sekiranya, rekan sejawat ini membutuhkan bantuan lebih, maka saya akan membantu dari pengerjaannya, step by step-nya saya akan arahkan, begitu Bu. Baik, nanti Bu Sadia akan melaksanakan tadi ya akan melaksanakan monitoring, terus yang mengingatkan kepada rekan-rekan sejawatnya, reminder dan juga Bu Sadia akan membantu tugas-tugas mereka jika mereka melakukan kesulitan ya, Betul. mereka menghadapi kesulitan ya. Selain hal tersebut, Bu Sadia kira-kira apa yang akan Bu Sadia lakukan jika hal yang tadi Bu Sadia itu kemukakan tidak sesuai hasilnya yang Bu Sadia inginkan gitu. Apa rencana berikutnya? Iya, Bu. Jika hal itu ternyata masih belum kuat, untuk dilakukan, masih belum maksimal, maka saya harus, merefleksikan lagi nih, hal-hal yang sudah saya lakukan. Lalu setelah itu saya harus mencari solusi. Solusi supaya rekan sejawat saya ini bisa melakukannya dengan tepat lagi, saya juga bisa, apa namanya, melakukan tugas tambahan dari kepala sekolah ini dengan benar, gitu kan, dengan baik. Mungkin saya akan menanyakan kepada rekan sejawat sih Bu, apa yang menjadi kesulitan, ketika melakukan tugas tersebut, gitu. Saya identifikasi dulu masalahnya, lalu setelah saya mengetahui, saya akan mencari solusi dari hal tersebut. Jadi tadi Bu Sadia sudah merencanakan kegiatan monitoring, terus yang melakukan pendampingan ya Bu Sadia ya, terus yang melakukan Betul. identifikasi. Nah, dari semua yang tadi Bu Sadia itu kemukakan, untuk saat ini Bu Sadia yang lebih nyamannya itu yang untuk dapat cepat terrealisasinya itu di bagian yang mana? Di bagian monitoring ya Bu ya, karena yang monitoring itu bisa saya lakukan setiap hari dengan mengingatkan rekan-rekan sejawat saya, gitu Bu. Maaf Bu Sadia bisa diulangi kembali ini tadi sinyalnya terputus. Iya, Eh, Tadi di bagian monitoring Bu,
saya akan mencoba memaksimalkan di bagian monitoring karena di bagian ini saya rasa, saya mudah untuk mengingatkan untuk teman-teman saya gitu kan ketika, tugas yang mereka lakukan belum dilakukan. Baik, jadi untuk melakukan kegiatan monitoring ini, Bu Sadia kira-kira, perlu memerlukan support atau bantuan dari siapa saja? Iya, Bu, tentunya saya memerlukan support dari kepala sekolah dalam menyampaikan nih ketika hal, planning A yang sudah saya sampaikan, sudah saya, lakukan kepada rekan sejawat saya ini belum berhasil, maka saya juga akan apa namanya, menyampaikan kembali kepada kepala sekolah tentang planning B yang harus saya lakukan nih, apakah sudah tepat atau belum, atau bagaimana. Lalu, selain kepada kepala sekolah, saya juga minta kepada rekan-rekan sejawat tersebut, apa namanya, untuk sama-sama, apa namanya, untuk sama-sama, belajar, mengingat kembali job desk-nya masing-masing, mengenal tentang, apa namanya, tanggung jawabnya masing-masing, begitu, Bu. Jadi Bu Sadia, yang akan Ibu lakukan itu, salah satunya adalah dengan cara melakukan kolaborasi ya Bu ya, entah itu dengan kepala sekolah maupun dengan rekan sejawat ya Bu ya. Betul begitu ya Bu? Betul, Bu. Iya, kira-kira, kapan nih waktu yang akan Ibu lakukan itu, akan Ibu laksanakan dari rencana-rencana yang tadi Ibu, kemukakan? Iya, Bu. Sebenarnya hal itu sedang saya lakukan saat ini, Bu. Jadi memang, apa namanya, permasalahan yang sedang saya hadapi ini memang sekarang ini sedang berlangsung. Jadi hal itu menjadi, apa namanya, ketika prosesnya berhasil maka, oh berarti memang caranya tepat untuk saya, lakukan aplikasikan kepada rekan-rekan sejawat saya, gitu. Baik, Bu Sa'diah, menarik sekali ya Bu Sa'diah. Kira-kira, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu Sa'diah ingin dapatkan? Betul, Bu. Hal dari percakapan ini saya ingin mendapatkan, apa namanya, solusi dan apa ya namanya itu, Bu, penguatan bahwa apa yang saya, lakukan ini benar untuk bisa diaplikasikan kepada rekan-rekan sejawat saya. Baik, alhamdulillah ya Bu Sa'diah, sudah ada, gambaran untuk, bagaimana adanya perubahan dalam menciptakan tadi, kesadaran ya, kesadaran diri dari teman-teman sejawat, Bu Sa'diah akan jobnya masing-masing ya Bu Sa'diah, dan juga kesadaran diri dari Bu Sa'diah sendiri, untuk bisa melaksanakan, kewajiban atau tugas tambahan yang dibebankan oleh Bu Sa'diah oleh kepala sekolah ya, begitu ya Bu Sa'diah ya? Baik Bu Sa'diah, Iya, Bu. saya tunggu, kabarnya setelah Bu Sa'diah melakukan, rencana-rencana yang tadi Bu Sa'diah sudah kemukakan. Saya ingin mendengar kembali cerita-ceritanya, perubahan-perubahan apa lagi yang, apa sih yang ada di sekolahan Bu Sa'diah. Mungkin dari percakapan kita hari ini, saya cukupkan sampai di sini ya Bu Sadia. Eh, Semoga rencana yang Bu Sadia ini dapat berjalan dengan baik. Atau barangkali Bu Sadia ada lagi yang mau dikemukakan. Barangkali ada Udah lagi yang sih, mau dikemukakan. lebih ke situ sih Bu untuk saat ini apa namanya, problem yang saya alami ketika di sekolah yaitu Bu sama manajemen waktu ya Bu ya. Untuk manajemen waktu dari banyaknya tugas yang saya, apa namanya, saya terima, itu yang masih jadi kendala bagi saya Bu untuk saat ini. Baik Bu Sadia. Eh, Terima kasih nih Bu Sadia atas
tadi Bu Sadia sudah sudah mengkemukakan untuk menceritakan permasalahan Bu Sadia. Mudah-mudahan rencananya dapat berjalan dengan lancar ya Bu Sadia ya. Iya Bu, amin. Jadi gimana nih Bu Sadia? Karena waktunya kita sudah habis ya Bu Sadia. Baik Bu, terima kasih sekali ya Bu ya untuk waktunya sudah mau mendengarkan saya, sudah memberikan penguatan bagi saya supaya ternyata apa yang saya lakukan ini memang bisa dilakukan dan ternyata saya butuh penguatan dari Ibu dan tadi apa yang Ibu sampaikan juga membuat saya terbuka dengan oh iya ternyata saya bisa loh melakukan dengan hal ini, cara ini, begitu. Jadi lebih terarah, Bu. Apa yang ingin saya lakukan ini, saya lebih tahu dan jadi lebih terarah, gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat untuk semuanya. Mbak Bima. Mungkin lain kali jika Ibu ada yang perlu ditanyakan, Ibu bisa menghubungi saya kembali. Kita bisa saling sharing dan juga mengobrol kembali di lain waktu ya Bu Sadia. Itu saja ya Bu Sadia. Saya cukupkan. Assalamualaikum Bu Sadia. Sampai ketemu kembali. Silakan Pak Bima. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih. Bu Sadia. Gimana kabarnya? Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Siti apa kabar nih? Iya, alhamdulillah baik. Sama Bu Sadia. Alhamdulillah. Iya, kemarin tuh saya dengar Ibu tuh mencari saya ya. Ada apa ya, Bu? Iya Bu Sadia, saya tuh mencari Bu Sadia tuh ada yang ingin saya sampaikan, ada yang ingin saya sharing ya. Saya ada permasalahan yang saya hadapi di sekolahan saya gitu. Oh, kira-kira tentang apa, Bu? Tapi jika memungkinkan, mungkin pembicaraan ini akan membutuhkan waktu lama. Apakah tidak apa-apa, Bu? Tidak apa-apa, tapi Ibu Sadianya ada waktu, ya paling kita membutuhkannya waktunya 15 menitan lah. Oke deh. Bisa. Berarti waktu kita 15 menit ya Bu ya? Ya baik. Iya insya Allah nggak apa-apa Bu. Kira-kira hal apa nih Bu yang sekarang jadi pikiran nih di Ibu nih? Yang jadi pikiran saya tuh Bu Sadia kan terkait dengan ini ya, guru yang ada di sekolahan kami itu Bu Sadia, di mana guru di sekolahan kami itu kompetensi guru di sekolah kami itu dalam proses pembelajarannya di kelas itu masih sangat rendah disebabkan kurangnya guru dalam memahami alat digital sehingga dalam mempersiapkan perangkat pembelajarannya itu sangatlah monoton gitu ya, yang pola pemikiran mereka juga masih konvensional. Terus cara mereka mengajar pun juga masih dengan metode yang masih lama, yaitu dengan metode ceramah gitu, sehingga para siswa itu sangat jenuh dan juga kurang memahami pembelajaran. Dari hal tersebut tuh saya tuh ingin adanya tuh perubahan mereka dalam melakukan pembelajaran, entah itu dari yang pastinya dengan metode yang mereka lakukan ya, karena kan kita kan disesuaikan dengan perkembangan zaman ya, di mana semua guru itu harus mengikuti perkembangan zaman itu. Nah, dari hal yang tadinya metodenya monoton ceramah itu bisa berubah menjadi pembelajaran yang bervariatif gitu loh Bu. Kayaknya saya begitu. Jadi di sini apa yang bisa Ibu bantu? Kalau apa yang bisa saya bantu untuk Iya, apa yang bisa Ibu bantu untuk hal tersebut? Apa yang bisa saya bantu untuk hal tersebut? Nah, jadi yang kita sharing ya Bu Sadia. Jadi saya tuh dengan permasalahan tersebut, saya tuh inginnya
para guru di sekolah kami itu memiliki metode pembelajaran yang bervariatif ya untuk disampaikan kepada murid-murid sehingga para murid itu lebih mudah memahami dan juga lebih mudah apa ya dia tidak merasa jenuh apalagi kita hadapi itu para siswa SD yang notabene banyak sekali karakter mereka gitu. Iya, iya, Bu. Lalu kira-kira apa lagi selain itu, Bu? Apakah ada lagi yang diinginkan? Eh, Selain hal tersebut ya, selain metode pembelajaran yang saya inginkan mereka itu lebih bervariatif dan juga mereka juga dapat menciptakan pembelajaran yang menarik, saya ingin juga mereka memiliki kompetensi pedagogik yang lebih baik lagi gitu loh Bu Sadia. Adanya peningkatan gitu. Hmm. Kenapa Ibu merasa hal tersebut? Apakah hal itu membuat Ibu jadi nggak nyaman kah dengan apakah saat ini Ibu menjadi tidak nyaman dengan hal-hal yang saat ini terjadi di sekitar Ibu begitu? Tidak nyaman, eee, mungkin lebih ke para siswa ya. Para siswa yang mungkin, jadinya mereka apa ya, terhambat dalam pemahamannya. Jelas mungkin misalnya guru kelas 2 atau guru kelas 2 ini dia melakukan metodenya yang begitu, mereka kurang memahami, jadi sehingga pada saat mereka naik tingkat ke kelas 3 banyak sekali PR yang harus dihadapi oleh guru kelas 3 begitu. Betul, betul ya Bu ya. Tapi kalau jika kitanya saling mendukung, saya rasa eh, tiap-tiap Jadi menurut Ibu gimana nih perasaan Ibu ketika melihat hal tersebut? Apa ketika dalam memberikan penyampaian kepada anak kurang optimal nih perasaan Ibu gimana melihat hal tersebut? eh, kalau melihat hal tersebut ya jelas ada keinginan untuk untuk merubahnya menjadi lebih baik ya agar teman-teman pun juga sama melakukan hal dengan cara dia memberikan metode yang sangat menarik pada saat penyampaian pembelajaran gitu Bu Sadia. Hmm, jadi menurut Ibu harus seperti apa sih Bu? Em, Kalau menurut saya ya perubahan-perubahan yang saya inginkan tuh kan kita kan lagi apa ya lagi boomingnya dengan cara yang krisis gitu loh Bu Sadia. Jadi bisa dengan cara Mm-mm. begitu atau kita dengan membantunya dengan atau yang sederhananya aja lah dengan kita menggunakan PowerPoint dalam melakukan presentasi sehingga siswa tersebut akan lebih menarik gitu. Betul, betul. Bisa juga ya Bu ya dilakukan dengan PowerPoint ataupun menggunakan perangkat pembelajaran nyata gitu ya Bu ya. Iya, jadi Hmm, mereka melihat, tidak hanya mendengar kita apa ya, dengan metode ceramah ya, tidak menjelaskan terus gitu, tapi mereka melihat dengan nyata berupa gambar atau ada hal yang lainnya gitu. baik Bu. Lalu kira-kira dari hal tersebut, dari yang sudah Ibu sampaikan, apa sih tujuan kita diskusi pada saat ini nih Bu? Gimana Bu Sadia? Ya dari hal yang sudah Ibu sampaikan dari pembicaraan uh, kita ini ingin bertujuan untuk apa? Jelas ya kita ingin meningkatkan satu kompetensi dari pedagogi kita masing-masing ya sebagai guru sehingga kita dapat lebih baik lagi ya dalam memberikan pengajaran kepada para siswa gitu Bu Sadia. Baik baik Bu. Jadi dari hal tersebut kita ingin apa namanya melakukan hal-hal yang tidak menjadi hambatan ya Bu ya bagi siswa ya Bu ya. Iya, Nah, kira-kira hambatan-hambatannya tersendiri itu apa, Bu? hambatan-hambatannya itu mereka kurang memahami dalam cara menggunakan alat digital ya.
Mereka kurang Hmm. memahami bagaimana membuat PowerPoint gitu, bagaimana Mm-mm. membuat bisnis gitu. Jadi perlunya pembelajaran begitu ya, pembelajaran alat digital gitu. Oh, selain alat digital, adakah hal lain yang menjadi penghambat anak-anak dalam memahami pembelajaran, Bu? Eee, Yaitu metode yang sangat monoton gitu. Jadi mereka tidak merubahnya. Mereka Hmm. melakukannya ya dengan cara metode ceramah lagi gitu. Jadi kalaupun mereka tidak menggunakan alat digital bisa mungkin menggunakan contoh realnya atau apa gitu sehingga menarik para siswa gitu untuk belajar. Misalnya apa ya, misalnya misal kita ingin menerangkan tentang, bangun ruang. Nah, kita membuat bangun ruangnya atau contoh bangun ruang itu apa aja. Mungkin bentuk realnya kalau kita tidak menggunakan dengan PowerPoint begitu Bu Sadia. Baik-baik. Jadi memang hambatannya ini dalam proses pembelajarannya ya, Bu ya? Dan Iya, eh, pengenalan kepada anak tentang proses apa namanya pembelajaran digital ya, Bu ya? iya. Nah, dari hambatan-hambatan tersebut, kira-kira apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk Yang mengurangi ataupun bisa memberikan hal yang baik bagi sekelilingnya Ibu nih? Ya, yang ingin saya lakukan itu saya pertama melakukan monitoring ya, monitoring kepada rekan-rekan sejawat saya, terusnya pendampingan, lalu saya melakukan eh, berbagai pelatihan, workshop, atau studi banding ke sekolahan yang sudah bagus gitu. Jadi bisa kita tiru bagaimana eh, untuk diterapkan di sekolahan kami gitu, maksud saya begitu. Apakah sudah Bu? Sudah dilakukan atau belum nih Bu? Kalau monitoring kita sudah, kalau untuk juga pelatihan juga kita sedikit-sedikit ya mulai mulai direncanakan. Kemarin kita sudah melakukan pelatihan workshop mengenai IKM, terus ya pernah melakukan tentang membuat raport pendidikan, terus nanti kita akan rencanakan yang sekarang itu kita lagi merencanakan tentang studi banding ke sekolahan yang sudah baik, yang bisa dicontoh untuk sekolahan kami gitu loh Bu Sadia. Bagus bagus Bu, menarik sekali ya Bu ya. Kira-kira dari hal yang sudah dilakukan seperti IKM dan lain sebagainya yang sudah dilakukan, apa progres yang terlihat bagi guru-guru yang masih eh, masih terlihat monoton dalam mengajar nih Bu? Menurut Ibu apa nih? Eh, Apakah ada? Mereka sudah. Iya, ya saya harapkan mereka ada perubahan gitu, walaupun mungkin, masih hal yang kecil, tapi insya Allah dengan kita terus konsisten melakukan tersebut, mereka akan termotivasi untuk melakukan perubahan-perubahan dalam hal mengajar. Bisa dia melihat yang dicontohkan oleh narasumber yang menguasai hal tersebut gitu loh Bu Sadia. Mm-mm. Kira-kira sudah ada belum? Sudah terlihat belum Bu perubahannya? Ya, sudah terlihat. Hmm, Walaupun seperti mungkin apa Bu? tidak secara drastis ya, Mm-mm. mungkin mungkin dengan cara mereka kelihatan, kita sudah mulai menggunakan fasilitas, dari sekolah seperti misalnya Infokus dan sebagainya. Walaupun, tidak mungkin tidak tiap hari kita karena kan kita kan bergantian dengan menggunakan fasilitas tersebut dengan guru yang lainnya begitu Bu Sadia. Hmm, jadi memang sudah terlihat ya Bu ya progresnya dari Iya, hal-hal kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah ya Bu ya. Nah, kalau iya. untuk kegiatan studi banding ini, apakah sudah berapa persen Bu dilakukannya? Akan dilakukannya? Terus studi banding ini kira-kira sekitar 50% ya, baru melakukan kita baru merencanakan 50% karena masih proses. eh, Kan banyak sih kita melibatkan
tidak hanya guru di sekolah kami saja, tapi kita melibatkan 9 guru yang ada di sekolah ya, bukan 9 guru, 9 sekolah ya, dari 9 sekolah di gugus kami gitu, di gugus satu ini gitu. Jadi selain itu juga kita melibatkan K3S dalam melaksanakan studi banding ini gitu, Bu Sadia. Oh, baik baik. Jadi harus benar-benar rencana yang matang gitu. Iya ya, betul sekali Bu, karena ini tidak hanya satu sekolah Bu ya, 9 Iya, sekolah ya yang tadi Ibu sampaikan. iya 9 sekolah yang terlibat ya. Lalu di sini apa yang bisa Ibu lakukan dengan hal-hal yang hal tersebut Ibu berperan sebagai apa di sini? Saya ikut membantu pengurus KKG karena kebetulan saya juga termasuk dalam kepengurusan KKG. Jadi ikut merencanakan gitu bersama teman-teman pengurus yang lain gitu. Lalu untuk kedepannya apa nih yang bisa dikomitmenkan untuk hal-hal yang sudah Ibu lakukan? Kira-kira akan seperti apa? Komitmen dari kami itu kita akan terus ya, terus kita akan melakukan pelatihan, workshop gitu, pelatihan rutin yang dalam 1 tahun insya Allah kita akan mengadakan 10 kali pertemuan gitu rencananya dan dengan permasalahan yang berbeda-beda gitu, dengan topik yang berbeda-beda tergantung dari kita nanti masing-masing gitu Bu Sadia. Wah, baik Bu. Menarik sekali ya Bu ya. Jadi memang nantinya ini Ibu akan memberikan terus memberikan workshop pelatihan kepada guru-guru, rekan sejawat. Hal itu supaya bisa menumbuhkan kreativitas dalam mengajar bagi guru-guru yang lainnya Bu ya. Iya, gitu bisa dia. Semoga hal itu nantinya bisa dilakukan dengan maksimal ya Bu ya, dan semoga progresnya nih terlihat walaupun sedikit demi sedikit. Memang tidak langsung banyak ya Bu ya, apalagi untuk orang rekan-rekan sejawat kita tidak bisa mematok berapa hasilnya gitu, berapa persen hasil yang sudah kita lakukan gitu. Berapa hasilnya itu kita tidak bisa mematok hal tersebut ya Bu ya. Ini memang step by step-nya harus kita lakukan dengan sabar tentunya ya Bu ya. Iya, karena kan semua itu juga perlu proses ya Bu Sadia, karena kan kita untuk memberikan motivasi kepada orang lain kan tidak mudah ya Bu ya. Gampang-gampang susah, gampang-gampang susah. Iya. Jadi kira-kira dari pembicaraan kita yang sudah kita bahas ini, apakah Ibu sudah mendapatkan solusinya? Sudah. Kita sudah insya Allah ya Bu Sadia dengan kita pembicaraan hari ini intinya kayaknya kita perlu konsisten ya kalau melakukan sesuatu itu, tidak hanya sekali kita melakukannya gitu. Sekali kita melakukannya ya sudah, mereka juga akan menganggapnya mungkin ya sudah aja gitu. Tapi kalau kita konsisten mungkin insya Allah akan lebih terpacu motivasi mereka gitu. Betul Bu. Dari apa yang Ibu sampaikan ini memang semuanya betul dan semuanya bagus itu planning-planningnya Ibu lakukan. Namun tadi juga yang Ibu sampaikan bahwa hal itu tentunya harus ada konsisten dari diri kita sebagai seseorang yang lebih tahu. Berarti kita duluan nih yang harus memberikan arahan, memberikan contoh dan memberikan pandangan kepada rekan-rekan sejawat kita gitu. Insya Allah sih Ibu bisa ya Bu ya, dan tentunya kita tidak bisa sendiri juga gitu. Nanti Ibu juga ada teman-teman dari KKG dan lain sebagainya, pengurus-pengurus lain yang nantinya insya Allah akan membantu Ibu untuk memberikan pemahaman kepada rekan-rekan sejawat di sekolah Ibu. Begitu ya Bu ya? Iya begitu Bu Sadia, insya Allah. Baik, terima kasih untuk ininya. Apakah sudah mulai tergambar Bu untuk kedepannya?
Insya Allah sudah mulai tergambar Bu Sadia. Terima kasih juga Bu Sadia untuk waktunya yang udah meluangkan waktu untuk mendengarkan saya, keluhan saya ya. Iya, sama-sama Bu. Saya juga senang sekali bisa memberikan penguatan nih kepada Ibu dan terhadap hal-hal yang memang sebenarnya ini sudah Ibu planningkan juga gitu. Saya hanya memberikan penguatan saja di sini. Semoga apa-apa yang tadi saya sampaikan, apa-apa yang tadi saya kuatkan ke Ibu nantinya bisa berjalan ya Bu ya. Semoga proses untuk menjadi menjadi contoh ya, menjadi pengarah kepada rekan sejawat yang lainnya bisa Ibu lakukan dengan maksimal. Amin, amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Sadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan